Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman itu adalah Tuhan sendiri, dan kami siap menerima, mendengarkan, dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Salam Bapak Ibu. Saya pernah mendengar, saudara, pada waktu seorang hamba Tuhan, seorang teolog yang hebat sekali dan menjadi pemberita kerajaan Tuhan. Saat dia datang berkhotbah, dia lagi berkhotbah, istrinya di depan, saudara. Kayak istri saya, ikut istri saya itu. Dia langsung saat dia berkhotbah, dia bilang, jangan percaya, dia ini pembohong. Dan perempuan itu naik, saudara, dijambak-jambak rambut. Jangan percaya, dia ini pembohong. Jemaat itu melihat berkali-kali, dan para pengurus gereja, para pelayan Tuhan bersepakat untuk meminta kepada hamba Tuhan ini, Pak Pastor, ceraikan aja istrimu ini, nanti dosanya saya yang menanggung. Tetapi Pastor ini tidak langsung menceraikan istrinya, tapi jemaat bersepakat berdoa puasa bersama-sama agar istrinya ini dipanggil Tuhan. Karena setiap kali hamba Tuhan yang luar biasa ini memberitakan benar firman Tuhan, dia terus mengganggu, dan terus mengganggu. Tetapi herannya, istrinya malah sehat-sehat aja. Setiap ibadah duduk di depan, setiap ibadah duduk, dan terus mengganggu. Suatu saat istrinya dipanggil Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan bersorak-sorai saat jenazah ada di dalam gereja. Tetapi herannya, hamba Tuhan yang hebat ini menangis teriak-teriak, dia kehilangan istrinya yang hebat itu. Saudara, dia bilang gini, karena dialah aku bisa dipakai Tuhan, karena dialah aku mengenal siapa Tuhan, karena dialah aku bisa mengalami kasih Tuhan, karena dialah aku bisa hidup bergantung sama Tuhan. Dia nangis mengarap. Anda tahu siapa itu? John Wesley. Nanti lihat di Google ya, saudara, lihat bagaimana hebatnya seorang John Wesley, yang dia mengakui istrinya yang menggauh dia, istrinya yang terus menggauh pelayanannya, tetapi dia berkata, istrinya itulah yang membentuk dirinya sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala. Sudah 2 kali saya hadir di GBI Sabot hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi pada umat Tuhan di tempat ini. Amin. Belum itu saya ingin bersepakat buat Bapak Ibu. Karena sepakat Bapak Ibu hari ini tidak ada khotbah. Saya mau sepakat Bapak Ibu belajar bersama ya. Pelayan musik saya minta tidak main HP sendiri. Saya mengajak saudara sepakat bersama-sama hari ini khusus belajar. Apa Bapak Ibu? Nah, kita enggak khotbah. Nah, kita akan baca bersama-sama Amsal 4 ayat 23. Karena kita belajar bersama, saudara tidak boleh diem, tapi saudara harus menjawab apa yang saya tanya ya. Mohon izin nih Bapak Gembala. Kita baca Amsal 4 ayat 23 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tutup Alkitabnya, tutup medianya. Kita akan baca sekali lagi ya. Dah semua? 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Satu lagi, ayo, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ. Jadi hati itu adalah pusat, hati itu adalah sumber, hati adalah tempat. Nah, yang menentukan kita hidup berhasil atau hidup gagal itu ternyata dari
hati. Apa itu hati? Ya, kalau kita baca di dalam kitab bahasa Ibrani, bahasa aslinya, ya, kata hati itu ditulis kata lebeka, leb. Maka muncul istilah lever, ya, lever hati. Apa memang hati itu di sini ya, lever. Lah, lev, Bapak Ibu, itu kalau kita lihat di kamusnya Ibrani, Bapak Ibu, Pak, ini kok pakai bahasa Ibrani? Ya, karena gembala saudara ini ngajari saya dulu, saudara. Jadi saya harus belajar lagi. Oh, ternyata lev itu artinya adalah pikiran, perasaan, kemauan. Pikiran, kemauan, kehendak. Lev, ya. Nah, kalau kita lihat di bahasa Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab kita Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Oleh karena itu, kita kalau ingin tahu tentang hati itu ditulis dalam bahasa Perjanjian Barunya apa? Nah, kita lihat di Matius 15:18 ya. Di sana ditulis dengan kata kardia. Maka muncul istilah kardiologi. Apa namanya? Jantung. Apakah memang hati itu di jantung ini? Tapi kalau kita lihat ya, ini yang masih muda-muda ini biasanya dulu kalau ketemu pacarnya, deg-degnya di sini apa di sini ya? Sini. Oh, sini. Deg-degnya di sini ternyata, bukan di sini. Jadi kalau ada mau pacaran itu deg, ternyata di sini, Saudara, ya. Nah, kalau kita lihat arti kardia, Bapak Ibu, di dalam kamusnya itu artinya adalah apa pikiran, kemauan dan perasaan. Jadi lev, kardia bisa tentang hati, nurani atau batin adalah apa yang aku pikir, apa yang aku rasa, dan apa yang aku mau. Nah, lebih licik dari segala yang licik. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya sana ada kata akop atau itu bohong. Jadi hati itu pembohong. Per 1,5 tahun gitu aja kalau sudah ngomong, kita tidak pernah ngajari dia berbohong loh. Tapi dia bisa berbohong. Benihnya sudah ada di situ, ya. Nah, kalau kita lihat di Markus 7, satu lagi ya, ayat 21-22, ternyata hati itu isinya seperti ini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Isinya tentang hal-hal yang jahat. Itu ada kata mismar natsor. Mismar itu kalau saya lihat di sana adalah sudah di kerangkeng penjara. Mismar itu kata benda, di kerangkeng penjara tapi ada penjaganya. Jadi betul-betul hati itu harus dijaga. Sedangkan kata natsor, Bapak Ibu, itu kata kerja imperatif. Artinya gini, harus kamu kerjakan. Harus kamu kerjakan. Menjaga hati itu suatu keharusan. Nah, terus turun ke bawah. Tadi kita tahu hati itu tempat sumber, ya, tempat sumber. Kita tahu hati manusia setelah jatuh dalam dosa, termasuk Bapak Ibu dan saya, pada waktu kita belum mengenal Kristus, hati kita masih mengalami sesuatu seperti tadi, licik, sumber kejahatan dan sebagainya. Nah, setelah kita mengenal Kristus, Bapak Ibu, saudara percaya dan saya kepada Tuhan, maka kita mendapat kasih karunia. Hati itu berubah, bukan lagi menjadi tempat kejahatan, tempat percabulan, kebohongan, kefasikan, tapi hati ini berubah jadi tempatnya yang baru. Coba kita lihat dulu ya. Hati ini tempatnya Roh Kudus. Ingat, yang pertama hati tempatnya Roh Kudus. Yang kedua, jadi hati ini yang kedua tempat tulisannya Allah. Kalau gitu hati tempat firman. Yang pertama hati itu tempat Roh Kudus. Yang kedua hati tempat firman. Yang ketiga hati tempatnya terang. Saya akan berikan analogi buat Bapak Ibu sekalian. Saya punya tempat rumah besar, kamarnya banyak. Tetapi karena saya nggak tinggal di tempat itu, saya minta seseorang tinggal di situ, ya. Dan ini sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun tinggal di tempat saya. Tetapi orang ini jorok, Bapak Ibu. Karena tapi daripada rumah saya kosong, biarkan aja tinggal di tempat itu, ya. Jadi rumah saya ini sudah ditempati dia bertahun-tahun lamanya.
setiap saya pulang 2 tahun sekali saya pulang lihat rumah saya kok jadi singgup ya. Tahu ya singgup itu? Kayak rumah nggak kerawat itu loh, di depannya kok angker gitu ya. Tak lihat kok rumahnya singgup ya. Terus saya lihat lagi 2 tahun lagi saya pulang, rumah saya kok tambah gelap ya. Lampu-lampunya sudah redup-redup gitu. Nah, saya berpikir, wah ini kalau saya menempatkan orang di rumah itu yang bersihan, mungkin rumah saya jadi bersih. Nah, kemudian saya mengenal seorang karena dia rajin ibadah di gereja. Saya taruh dia di tempat rumah saya yang baru sebagai penghuni baru di rumah saya itu. Jadi ada kamar depan itu saya minta sama penghuni lamanya. Ini ada temanku, kamar depan tak minta ya, kamu enggak, saya tinggal depan karena kamar depan kosong, jadi ini ditempati oleh temanku. Dia ada penghuni baru di kamar depan. Sudah, saya lega karena penghuni baru ini ada orang yang rajin, orang yang takut akan Tuhan, orang yang kerja keras. Saya lega, saya pulang Bapak Ibu. Tapi 1 tahun berikutnya saya pulang, loh rumah depan saya kok masih kayak singup ya, kok kayak kotor gitu loh. Tapi setelah saya masuk, loh kamar depan ini bersih, tapi lainnya kamar-kamar mandi kok jadi kotor ya. Kenapa nih? Saya tanya ini, Bu, Pak, kok kamarmu saja yang bersih, yang lain bersihkan loh Pak. Lah ini kan kamu tak perlu tinggal sini cuma-cuma, masuk kamarmu saja yang bersih, yang lain-lainnya itu kok gak kamu bersihkan. Dia ngomongnya begini, Pak, yang Bapak Ibu serahkan kan kamar depan saja, kamar belakang-belakang sama ruang tamu sampai ke dapur enggak. Loh kenapa kamu enggak kesana? Saya enggak punya kuasa. Ada penghuni lamanya yang di situ yang berkuasa. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ruangan yang lain, dapur dan depan semua, kayak kamar depan tadi bersih? Caranya gimana? Bapak Ibu. Sebab yang penghuni yang baru ini tidak bisa menguasai sampai ke dapur, sampai ke belakang, sampai ke dalam depan. Karena ada penghuni lama yang sudah menguasainya. Dia karena diberi kuasa cuma di kamar depan saja. Caranya gimana? Pemilik rumah harus mengeluarkan penghuni yang lama. Penghuni lama dikeluarkan semuanya, maka penghuni baru dipersilahkan untuk menata semuanya. Apa maksudnya ini? Di dalam diri kita ini ada penghuni lama, marah, kecewa, tersinggung, sakit hati, marah, dendam, kecewa, ngumpulnya di dalam hati. Penghuni lama itu kalau nggak diusir, kalau nggak Bapak Ibu usir, Bapak Ibu tidak bisa menempatkan Roh Kudus, firman yang setiap hari Minggu didengar dan menjadi terang itu di dalam hidup kita kalau penghuni lamanya masih di situ. Jadi kalau kita ingin mengalami tentang mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kelimpahan, saudara cuma berdoa, hatimu didengar oleh Tuhan. Tidak ada cara lain. Yang mengganggu itu harus dikeluarkan. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Korintus, saya lupa berapa, Rasul Paulus mengajarkan bahwa hidup kita ini secara fisik, secara jasmani semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita diperbarui setiap hari. Pak, kalau nggak diusir, mbok selamanya saudara menanti janji Tuhan tidak akan pernah digenapi. Karena apa? Roh Kudus, firman Tuhan yang kita pelajari tidak akan berkarya menjadi mujizat, tidak akan menjadi rema selama campur dengan kecewa, marah, benci, iri, tersinggung. Bapak Ibu dan saya sama harus belajar setiap hari membarui Oleh karena itu jagalah hatimu dengan segala kekuatan. Karena dari hati itu menentukan saya berhasil atau tidak ekonominya, saya berhasil atau enggak keluarganya, saya berhasil enggak hubungan pekerjaan dengan yang lainnya. Itu digantung dari hati. Bagaimana Pak kalau saya enggak jaga hati? Sebab saya ini kan sudah diberi tugas oleh Pak Gembala sebagai WL, sebagai pelayan Tuhan, bahkan berdoa
belum tak tumpaki tangannya loh Pak, wis jatuh dulu. Berarti kan saya gak terlalu, begitu hati saya berarti sudah terjaga. Saya mengajak Bapak Ibu belajar, ada satu kisah tentang penasihatnya Raja Daud ya. Raja Daud ini punya penasehat Bapak Ibu. Kalau perkataannya, nasihatnya ini itu sama dengan perkataan Tuhan. Masih ingat siapa namanya itu? Ahitofel. Coba kita lihat ya. Nasihatnya sama dengan nasihat yang dimintakan kepada betapa sucinya ya, betapa salehnya Ahitofel. Karena perkataannya ini selalu sama dengan perkataan Tuhan. Betseba itu anaknya Eliam. Eliam anaknya Ahitofel. Betseba tadi apanya Ahitofel? Cucu. Nanti baca sendiri ya. Saat cucunya mengadu kepada Ahitofel tentang kisahnya, tentang suaminya, tentang harga dirinya yang diambil, dirembut oleh Daud, dia nangis di depan kakeknya. Ahitofel jadi marah, nanti baca sendiri ya, jadi kecewa, jadi sakit hati, bahkan dia ingin membunuh Raja Daud. Akibat kecewa, akibat kemarahan oleh sikap perilaku, maka dia yang dulu saleh, dia yang dulu berpikir karena hikmahnya Tuhan, menjadi aku. Hatinya tidak bisa dijaga. Benih yang lama, penghuni yang lama keluar. Jadi firman ini tidak berlaku untuk jemaat saja. Yang ngomong ini pun juga berlaku, yang khotbah ini pun juga berlaku. Semua orang harus menjaga. Kita lihat akhir ceritanya. Kemudian, ayo katakan lagi. Kemudian apa? Yang keras 1, 2, 3. Kemudian, loh, kok bisa ya Pak? Lawan dia itu pelayan Tuhan, perkataannya sama dengan Tuhan loh Pak. Kok iso gantung diri? Sebabnya apa? Kecewa Pak. Kecewa sama Raja Daud. Kok tega cucuku? Kok tega kamu bunuh suaminya? Karena kecewa dengan keadaan yang harus dialami, sakit hati, dendam, bahkan mau membunuh Daud. Akhirnya Ahitofel tidak lagi menjadi tokoh yang ditulis kehebatannya dipakai Tuhan lagi, tetapi dia diceritakan bunuh diri. Masa hidupnya Ahitofel ditentukan dari hatinya yang panas. Kita lihat satu lagi, contoh yang terakhir. Masih ingat Yusuf ya? Semua Tuhan masih kayak contoh ini kalau gampang. Yusuf, Kejadian 45, mulainya kita baca. Yusuf itu sejak kecil sudah dibully loh oleh saudaranya, sudah dikhianati, sudah nggak disukai, bahkan dia dibuang ke sumur, diangkat lagi, dijual, dijadikan budak, dimasukkan penjara. Yusuf itu kalau nama sakit hati lebih parah mana? Ahitofel sama Yusuf. Mulai kecil loh saudara, sudah dibully oleh saudaranya, sudah dihina, lukanya sudah amat sangat dalam Yusuf. Tetapi mengapa tokoh Yusuf terus ditampilkan? Karena Yusuf adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan karena dia mampu menjaga hati. Pada waktu Yusuf pada akhirnya dia berada di puncaknya, Tuhan memakai karena ketulusan hati Yusuf. Maka Yusuf ini saudara, karena dia mampu menjaga hatinya, Yusuf jadi berkat buat Israel. Yusuf jadi berkat buat bangsa Israel. Yusuf jadi berkat buat Israel. Pada waktu kisah ini, saudara Yusuf kenal nggak kali itu Yusuf? Bapak Ibu, pada waktu kisah itu, saudara-saudara Yusuf tahu nggak kali saudaranya? Nggak tahu. Tapi Yusuf kok tahu ya? Bapak catat, Ibu catat. Orang yang menyakiti saudara,
itu akan lupa. Tetapi saudara yang disakiti akan ingat orang itu. Kayak Yusuf. Yusuf dibully, Yusuf disakiti, Yusuf diperlakukan tidak adil. Dia ingat siapa itu orang-orangnya. Tetapi orang-orang yang penyakit Yusuf lupa kalau itu Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Dekatlah kepadaku, aku ini saudaramu. Apakah Yusuf langsung membunuh dia, tangkap dia? Yusuf berkata, aku mengampuni kamu, aku memberkati kamu, aku jadi berkat untuk kamu. Dia dirangkul semua, bahkan dijamu, dikasih makan. Jadi apa pelajaran buat kita, saudara? Saat saudara mengalami kecewaan karena orang lain mengecewakan saudara, saat ada disakiti karena orang lain menyinggung kita, Alkitab mengajar kita selalu ingat orang itu, tapi panggillah dia untuk kita berkati. Kita tetap membangun hubungan baik, kita tetap memberkati dia. Jemaat GBI Sabot hari ini di sini, nanti berikutnya di sana. Saudara pasti kecewa, kok gereja pindah-pindah. Tapi setahu nggak saudara ini, sedang dalam proses ini, kejadiannya jemaat ini tahu nggak? Tuhan tahu nggak kejadian jemaat ini? Tahu nggak? Ayo saya tanya, saudara mengalami ini, Tuhan tahu nggak? Kenapa kok diam? Sudah dia tahu kok dibiarkan aja? Nggak dibiarkan, karena Tuhan ingin tahu hati saudara. Saudara mampu menjaga hati, saudara akan dipakai seperti Yusuf untuk memberkati Salatiga. Menjadi motivasi bagi saudara. Saudara harus siap untuk memberkati Salatiga. Saudara harus bersatu. Saudara harus percaya bahwa yang terjadi tidak lepas dari rencana Tuhan. Selama ini saudara mungkin diikat oleh aturan. Sekarang Bapak Gembala akan membawa saudara mendekat kepada Tuhan, membawa saudara untuk takut kepada Tuhan, membawa saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau sudah tidak mengalami kasih karunia, bagaimana membawa berkat buat Salatiga? Tetapi kalau setiap pribadi mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, maka saudara akan membesar berkati Salatiga. Doamu saat berdoa saja akan terjadi di depan mata. Saudara dibuat cahaya yang baru buat Salatiga. Yang lainnya sudah bersinar, tapi Tuhan membuat jemaat Sabot lebih bersinar. Saya undang saudara bangsa sama-sama.